أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi wa mannihi tatahaqqaq al-ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Allahumma shalli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yuqbal wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yasma'. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya mari bersyukur, kita hadirkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini lagi-lagi kita semua merasakan betapa nikmat Allah tiada henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala curahkan pada kita semuanya. Wabil khusus pada malam hari ini baru kita selesai dari melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kemudian kita niatkan i'tikaf sejenak sampai dengan isya sambil meningkatkan kemudian khazanah keislaman kita insyaallah, dan nanti kita akhiri dengan sholat isya berjamaah. Hadirin yang Allah muliakan, maka tidak ada cara terbaik untuk mensyukuri nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kesempatan kecuali kita isi dengan kebaikan, kecuali kita isi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengingatkan ni'matani, ada dua nikmat maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kita semua ini suka lalai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Padahal mohon maaf, yang namanya kematian, yang namanya al-maut tidak menunggu waktu luang kita, tidak menunggu sibuk kita, tidak menunggu sehat sakit kita, umur kita sekian dan seterusnya. Idza jaa ajaluhum la fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang tiba waktunya, maka tidak bisa kita mundur sedikit, tidak bisa juga kita majukan walaupun sesaat. Hadirin yang Allah muliakan, beberapa hari yang lalu, hari Senin, saya kira kita semua mengikuti berita itu, kita dikejutkan oleh gempa, peristiwa gempa yang secara Richter mungkin tidak terlalu besar, 5,6, tetapi ternyata goncangannya cukup berasa sampai kita rasakan di tempat kita ini Senin siang waktu itu. Goncangannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan gempa-gempa sebelumnya di Aceh sampai 8, di Jogja, di Padang yang sampai juga 8 skala Richter, di Lombok sampai 6, 6,7, 6,3. Kita bandingkan dengan itu tidak terlalu besar. Tapi kemudian setelah goncangan itu ternyata tanda kutip memakan korban yang tidak sedikit, 300 lebih saudara-saudara kita meninggal dunia, kemudian ribuan kehilangan tempat tinggal, mengungsi, dan sampai saat ini bahkan masih ada yang belum ditemukan, hilang dan belum ditemukan. Baik, saya bawa buku kitab namanya Aqidatul Mu'min, Aqidatul Mu'min, yang menulis adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Akidah ini berarti bicara mengenai akidah, Pak.
Tapi satu saja subtema ataupun bab yang kita coba kaji pada malam hari ini ya, terkait dengan ma ba'dal maut, apa setelah kematian kita ini. Karena tentunya kita begitu mendengar ada sekian yang meninggal dunia, seharusnya saya dan kita semuanya bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran. Ya sejenis-jenisnya manusia tidak akan bisa kemudian memperkirakan tepatnya kapan gempa itu terjadi. Sepintar-pintarnya kita tidak akan bisa kemudian pasti akan terjadi yang segini, jam segini. Kalau dipelajari, kita hanya kemudian menggunakan kacamata ilmu pengetahuan. Setelahnya kita baru dapat bahwa ini ada aktivitas vulkanik, ada ini pergeseran lempengan bumi setelah gempa itu terjadi. Dan setelah kemudian memakan korban yang tidak sedikit. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tas'aluna 'amma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang tilka ummatun qad khalat, yang sudah meninggal, kita sudah habis waktu mereka. Artinya mereka akan meninggal membawa awal amalnya masing-masing. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi yang sudah meninggal itu mereka akan membawa amal mereka. Wa lakum ma kasabtum, dan bagi kita sekarang kemudian. Wa lakum ma kasabtum, dan bagi kita akan kita bawa apa yang telah kita lakukan. Dan yang paling penting, wala tas'aluna 'amma kanu ya'malun, kita tidak ditanya apa yang orang lain lakukan. Ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bukan apa yang tetangga kamu beli, apa yang tetangga kamu lakukan, tetapi kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengambil ibrah penting, hadirin yang memuliakan, bahwa kematian itu pasti datang menyebut kita, dan wallahu a'lam wasilahnya seperti apa. Yang pasti tidak menunggu sakit, tidak menunggu waktu luang, waktu sempit, dan ketika datang tiba maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah kita meninggal dunia, hadirin yang Allah muliakan, tentunya kita semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya dihisab, semua kita dihisab. Ketika ya'mal mithqala dzarratin, sekecil apapun itu, tapi dia khair, tapi dia baik, khairan yarah, maka balasan juga pasti baik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka di sisi yang lain juga, ketika ada sekecil apapun keburukan, pasti kita akan mendapatkan juga balasannya berupa azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dari yang Allah muliakan, ada kabar gembira ya, bahwa dari sekian fase pada hari kiamat nanti, setelah kebangkitan kita itu, kita diajarkan oleh agama ini sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada namanya asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah ya, atau kita dalam bahasa Indonesia kita sebut syafaat. Artinya pertolongan. Kalau secara bahasa ya di sini diartikan syafaat itu adalah ayyatluba insanun min akhar at-tawassut lahu inda dhi mulkin aw sultanin yaqdi lahu hajatahu fi i'ta'ihi ma huwa fi hajatin ilayhi. Yang tidak ini artinya adalah bahwa kita minta bantuan seseorang untuk membantu menyelesaikan perkara yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Syafaat seperti itu. Nanti pada hari kiamat ya, kita semua bingung, Pak. Mau minta tolong ke anak kita juga sedang bingung. Ke istri kita juga was-was, nggak tahu
selamat atau enggak, ke orang tua juga begitu. Itu ada di akhir surah Abasa. Yauma yafirru min akhi, datang saudara kita dan bisa membantu. Yauma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi, ya. Ke ayah ibu juga tidak bisa, wa sahibatihi wa banihi, ke istri ke anak juga tidak bisa membantu. Nggak bisa membantu banyak karena juga posisinya belum jelas. Belum jelas betul-betul selamatkah atau tidak selamat. Dan di saat itu masyaallah muslimin Bapak sekalian, ada kemudian kita kenal namanya syafaat yang tadi. Sehingga syafaat itu nanti pada hari kiamat terbagi menjadi dua. Tanqasimu yaumal qiyamah ila qismain. Pertama, syafa'atun manfiyatun tamaman la haqiqata laha wala waqi'a laha wala waqi'a wala wujud. Yang pertama adalah syafaat yang aslinya dia tidak bisa bantu apa-apa. Ya. Kenapa dinamakan syafaat? Karena Al-Quran juga suka menyebut ada orang yang menyembah gunung, ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah batu akik, ya. Ada orang-orang yang mungkin menyembah raja, Fir'aun di surah An-Nahl seperti itu. Ya. Nanti mereka juga orang-orang yang dulu menyembah berhala-berhala ini akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan minta bantuan ke sesembahan kalian, seperti itu kalau lebih. Dan dikatakan di sini inilah syafaat yang sebenarnya tidak bisa membantu apa-apa. Ya. Karena memang ya mereka ya benda, mereka ya makhluk tidak pantas kemudian ya, dimintai syafaat. Baik, itu yang pertama ya. Jadi ada syafaat yang tidak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan, malah kemudian itu hanya hinaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang menjadikan sesembahan selain Allah. Ya gunung, ya patung, berhala yang tadi. Dan yang kedua adalah asy-syafa'ah musbitah, dan ini yang kita harapkan adalah syafaat yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembahasan kita. Tadi syafaat ada dua, syafaat yang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan syafaat? Karena Allah menghinakan orang-orang yang dulu menyembah selainnya. Maka dikatakan kepada mereka, tidak tolong pada gunung, tidak tolong pada raja-raja yang dulu kalian sembah, tapi ini tidak bisa memberikan apa-apa tentunya. Dan yang kedua adalah syafaat musbitah, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun ada dua macam, ada dua pembagian. Yang pertama adalah al-qismul awal, syafa'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kita mendambakan syafaat beliau, tazkiyah beliau, rekomendasi beliau, bantuan beliau siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat panjang hadisnya, tapi kita baca yang penting-penting saja. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan suatu waktu beliau diberikan daging, ya. Cuma tidak disebutkan dagingnya daging apa. Ataukah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuman bilahmin farafa ilaihi al-dirah. Dan Rasulullah akan makan daging tersebut. Kemudian setelah digigit ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau terlihat sangat menyukai bagian daging itu. Ketika setelah digigit, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, aku nanti adalah penghulu manusia pada hari kiamat, rajanya manusia pada hari kiamat, tuannya manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna lima dzalik? Wahai sahabatku, kira-kira kalian tahu bagaimana hal itu terjadi? Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua manusia, ya. Al-awwalina wal akhirin, dari generasi pertama, generasi Nabi Adam, kemudian
dan anak keturunan beliau sampai al-akhir wal akhirin, dan manusia terakhir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fi sa'idin wahid, tanah lapang, satu tanah lapang yang sangat luas. Kemudian sampaikan di situ wa tadarus syams, matahari kemudian sangat tegak dengan kita. Kemudian fayablaghun nas min al-ghammi wal qarab ma la yutiqun wa la yahtamilun. Waktu itu banyak sekali manusia yang merasakan kelelahan, kepayahan, ma la yutiqun, sampai mereka menyerah. Saking payahnya, saking kelelahan, berdiri dan seterusnya. Kemudian hadirin Allah muliakan, dan itu hisab belum dimulai. Hanya menunggu hisab saja manusia kita semua sudah merasa sangat lelah, karena satu hari satu hari sama dengan 1000 tahun. Katakan kalau satu hari berdiri saja, satu hari di akhirat nanti 1000 tahun kita berdiri di dunia ini. Dan itu hanya untuk menunggu hisab, Bapak sekalian. Belum dimulai start hisab ini kita sudah payah, sudah kelelahan, karena saking panasnya, karena saking capeknya lamanya berdiri. Di saat-saat genting tersebut, kemudian ada sebagian manusia yang saling ngomporin satu sama lain. Bagaimana itu? Fayaqulu ba'dun nas ala tarawna ma antum fihi ala tarawna ma qad balaghakum. Ada yang mengatakan kita capek, kita kelelahan. Mari kemudian kita datang kepada para nabi. Kita minta tazkiyah mereka, kita minta syafaat mereka agar dimulai hisab dimulai. Ada yang pada mengatakan uktu Adam, datanglah kalian semua kepada Nabi Adam. Ketika datang kepada Nabi Adam, kemudian orang-orang tersebut mengatakan, wahai Nabi Adam, engkaulah Abul Bashar, bapaknya manusia, nenek moyangnya manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau langsung dengan tangannya, kemudian malaikat sujud kepada engkau, dan wahai Adam alaihi salatu wassalam, isfa' lana ila rabbik, tolong minta bantu kami, sampaikan kepada Tuhanmu untuk memulai hisab. Apa jawab Nabi Adam? Inna rabbi ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah. Kata Nabi Adam, hari ini Tuhanku sedang marah, tidak pernah marah seperti ini sebelum-sebelumnya. Kemudian beliau angkat tangan, tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Wa innahu nahani 'anil syajara fa 'asaituhu. Dulu ketika diciptakan aku dilarang untuk mendekati syajarah, pohon yang kita sebut ya pohon khuldi, meskipun namanya kita kenal pohon khuldi. Pohon tersebut, tetapi asaituhu, kata Nabi Adam, aku dekati pohon itu. Nafsi, kata Nabi Adam, saya nggak berani, saya malu. Nafsi, apa itu nafsi? Ya. Itu Pak ya. Gue. Seorang nabi pun saking takutnya, ngerinya pada hari itu, kemudian beliau mengatakan nafsi, saya nggak berani, saya katakan. Kemudian Nabi Adam coba memberikan ide yang lain, solusi yang lain. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Coba kalian pergi ke selain Nabi, selain itu kata Nabi Adam. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Fayatu Nuh alaihi salam, kemudian orang-orang yang tadi minta karena saking capeknya, karena kelelahan dan kepanasannya, fayatu Nuhan, datang pada Nabi Nuh. Kemudian mereka mengatakan, ya Nuh, anta awalur rusul ilal ardh, wahai Nabi Nuh, engkau itu adalah rasul pertama di atas muka bumi ini. Kenapa Nabi Nuh dinamakan rasul pertama? Ya karena kemusyrikan pertama kali itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Maka beliau disebut sebagai rasul yang pertama. Awalnya ada orang-orang soleh, dalam surah Hud diceritakan ada Wad, ada Suwa, Yaguth, orang-orang soleh. Ketika orang-orang soleh ini meninggal, kemudian syaitan atau iblis kemudian menyerupai seorang
manusia ya coba memberikan ide kepada warga yang merasa kehilangan sosok soleh tadi. Bila kita, bagaimana kalau saya buatkan kalian patung orang soleh ini, nanti kalaupun kalian ingat ya kalian ingat patungnya, jadi apa namanya, tidak merasa kehilangan banget. Mereka setuju dibuat patung. Lama kelamaan ganti generasi, iblis juga kembali datang kemudian memberikan solusi ya. Bagaimana kalau saya buatkan patung-patung yang lebih kecil, kalian bisa bawa ke rumah-rumah kalian, tidak perlu ke kuburan ini. Akhirnya patung itu ada di rumah-rumah, dan setelah ganti generasi lagi, akhirnya terjadilah kemusyrikan, mereka menyembah patung tersebut. Disitulah kemudian Nabi Nuh diutus, makanya Nabi Nuh dikatakan awwalur rusul, karena kemusyrikan pertama terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa jawab Nabi Nuh? Wasammaka Allah abdan syakuran, engkau juga dinamakan sebagai hamba yang syakur, yang pandai bersyukur, wahai Nabi Nuh. Isfa' lana inda rabbik, bantu kami, syafaatkan kami, datanglah pada Tuhanmu, minta tolong supaya hisab ini segera dilaksanakan. Apa kata Nabi Nuh? Sama dengan jawaban Nabi Adam, Tuhanku saat ini marahnya, kemarahannya tidak pernah seperti ini. Nafsi, 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 nafsi. Nabi juga mengatakan nafsi, nafsi. Beliau kemudian menyebutkan kenapa beliau malu pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa innahu qad kanat li da'watun fada'awtu biha ala qaumi. Dulu kata Nabi Nuh, aku punya doa yang mustajab, doa yang pasti dikabulkan. Minta apa pasti Allah kasih. Nabi Nuh bilang, tetapi doa itu aku gunakan untuk menghancurkan kaum yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat, dalam sejarah, banjir yang besar itu adalah ketika banjir Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Para sejarawan kemudian beda pendapat. Ada yang mengatakan apakah semua bumi itu kena banjir atau yang sebagian saja. Tetapi kemudian yang paling sahih sepertinya yang lebih sudah adalah semua manusia, semua bumi dilanda banjir besar ketika Nabi Nuh mendoakan kaumnya seperti itu. Nabi Nuh merasa malu, maka beliau mengatakan nafsi, nafsi. Idhabu ila Ibrahim. Coba sekarang kalian minta tolong pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Datanglah orang-orang ini kemudian mengatakan anta nabiyullah khaliluhu wa khaliluhu min ahli al-ardi. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah khalil kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tolong bantu kami. Jawaban Nabi Nuh juga sama. Hari ini Allah marah, kemarahan tidak pernah seperti ini ya. Kemudian beliau mengatakan nafsi, nafsi ya. Nafsi, nafsi ya. Kita masing-masing mengurus diri kita sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan wadaka wa kadhibatih. Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa dulu pernah berbohong. Kapan itu? Ketika kalau nanti Bapak baca, ketika Nabi Ibrahim kemudian dengan istrinya ya, istri yang pertama ya, bertemu dengan seorang raja ya. Kalau kemudian perempuan kalau kemudian ada suami istri, maaf kalau istrinya cantik, kemudian siapa ini? Ini istriku, pasti maka istrinya akan dibawa diambil oleh raja tersebut. Ketika kemudian bertemu, siapa ini? Ini saudariku. Nabi Ibrahim mengatakan ini saudariku. Beliau menyebutkan seperti itu, makanya kemudian beliau mengatakan nafsi, nafsi. Hanya satu kali bohong, tanda kutip ya, bohong untuk kebaikan, menyelamatkan istri beliau. Nabi Ibrahim merasa malu untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Satu kali bohong. Ya, dengan alasan yang masih bisa ditolerir syar'i, menyelamatkan istri beliau. Tetapi itu pun malu mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan nafsi, nafsi. Diriku, diri kalian. Nabi Ibrahim juga memberikan ide berikutnya, usulan berikutnya, idhabu ila Musa, datanglah kepada Musa. Fayatuna Musa, kemudian orang-orang itu datang mendatangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fayaqulun, kemudian mengatakan
wahai Musa, engkau adalah Rasulullah, bahkan gak tanggung-tanggung, wa bitaklimihi 'alan nas, engkau langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa itu punya kelebihan, beliau langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak wa bitaklimihi 'alan nas isfa' lana ila rabbik. Oleh karena itu wahai Nabi Musa, tolong bantu kami, mintakan kepada Tuhanmu agar segera dimulai hisab. Kemudian Nabi Musa juga mengatakan nafsi, nafsi. Apa jawaban Nabi Musa? Apa yang membuat beliau malu? Inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Dulu saya pernah membunuh orang, padahal orang itu tidak boleh dibunuh. Artinya bukan enggak ada ya alasan syar'i itu membunuh orang tersebut. Kalau kita baca kisah Nabi Musa, padahal Nabi Musa dikatakan fawakazahu Musa faqadha alaih. Fawakazah itu Bapak sekalian, itu dipukul tapi nggak sengaja tuh. Dipukul tapi nggak sengaja. Nggak sengaja pun Nabi Musa saking kuatnya barangkali beliau mati orang itu ya. Sekali dipukul. Pukulnya pakai buluk-buluk. Nggak tahu kekuatannya ya. Makanya dia mengatakan Nabi Musa itu wah, gentle banget. Nggak sengaja pun bisa membunuh orang sekali pukul. Fawakazahu Musa faqadu alaihi. Selesai tak Rasulullah. Artinya orang itu meninggal dunia. Ini yang membuat Nabi Musa kemudian malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan nafsi, nafsi. Urus diri kalian, kita juga urus diriku. Nabi Musa mengatakan idhabu ila Isa. Coba kalian datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini semua nabi yang ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nanti terakhir tentunya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa juga tidak mau, artinya tidak bisa berbuat banyak. Beliau juga mengatakan nafsi, nafsi. Tapi kemudian di sini walam yudkar lahu dzamban. Nabi Isa tidak menyebutkan kenapa tidak malu mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada kemudian dia menghubung-hubungkan dengan akhir surah Al-Maidah ketika Nabi Isa nanti ditanya di hadapan semua makhluk, wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan sembahlah aku dan ibuku? Ya, di hadapan manusia semua nanti. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ada yang menghubungkan dengan ayat tersebut bahwa Nabi Isa malu disembah selain atau dianggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa tidak bisa berbuat banyak. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba kalian pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sinilah berulah kemudian berlanjut kemudian langsung sujud di depan Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian dimulailah hisab ya. Setelah itu ya Muhammad, banyak sekali di sini ya Muhammad, langsung saya ke bagian ini Bapak sekalian. Wahai Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisab alaihi. Wahai Muhammad, masukkan umat-umatmu yang tidak perlu dihisab. Artinya masuk surga tanpa hisab. Min babil aiman, dari pintu surga sebelah kanan. Wa hum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika min al-abwab. Dan pintu sebelah kanan ini Bapak sekalian adalah pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Pintu-pintu yang lain itu tidak boleh dimasuki oleh orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, mungkin mereka hisab cuma hisab dan yasiro. Ya, ada yang hisabnya sebentar, nggak perlu lama, nggak ribet. Ya, jelas pertanggungjawabannya jelas. Ketika baca LPJ-nya, Allah terima, silahkan lolos. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliaulah yang mempermudah dimulainya hisab sehingga umat beliau yang tanpa hisab itu masuk surga dengan cepat, tidak perlu menunggu lama hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ummati istawjabun
an-nar bi dhunubihim fayashfa'u lahum fala yadkhuluna an-nar. Kedua ini, Pak. Yang kedua adalah beliau mensyafaati umat beliau, kita insyaallah amin. Orang-orang yang sudah divonis masuk neraka. Istaujabun nar, wajib, tadinya wajib masuk neraka, harus divonis masuk neraka bidzunubihim karena dosa-dosa mereka. Waliyadzubillah. Fayashfa'u lahum fala yadkhuluna an-nar. Kemudian Rasulullah mensyafaati mereka fala yadkhuluna an-nar. Nama-nama mereka dihapus yang tadinya masuk list neraka, bulan. Rasulullah selamatkan, dihapus nama-namanya, jadilah mereka penghuni surga. Jadi yang pertama, mempermudah umat beliau yang tanpa hisab, silakan segera masuk. Yang kedua, sudah divonis masuk neraka, kemudian Rasulullah menyelamatkan mereka, artinya masuk surga. Dan yang ketiga adalah fi man dakhala an-nar min ummatihi fayakhruju minha bi syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah yang sudah berada di neraka, sudah sampai disiksa di neraka, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan mereka. Dan ini dalilnya adalah di hadis sahihain, hadis riwayat sahihain Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, ini yang membuat kita terharu dari Rasulullah SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu dari disampaikan punya satu doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin, Rasulullah mengatakan semua nabi-nabi itu sudah terburu-buru membaca doa mereka yang ketika di dunia ini. Wa inni ikhtabatu da'wati, Rasulullah mengatakan, dan aku simpan doaku itu nanti syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk syafaat bagi umat pada hari kiamat sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dulu sampai hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kita. Beliau menjaga kita, beliau kemudian berusaha menyelamatkan kita semua. Tetapi kemudian beliau mengatakan, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an. Catatannya, syaratnya satu, kita meninggal tidak berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mati tidak musyrik, insyaallah kita syafaat Muhammad. Amin. Janji beliau seperti itu. Mungkin ketika paman beliau akan meninggal, Abu Thalib, ya, beliau paksa, ayo paman, ucapkan la ilaha illallah, walaupun Muhammad SAW enggak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah saja. Wahajulaka indallah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalimat ini yang saya akan bela mati-mati di depan Allah Subhanahu wa taala. Maksa paman beliau, tapi kemudian ada juga itu selain beliau ada juga Abu Lahab, Abu Jahal, Abu yang lain ya Pak ya. Itu yang bilang ke Abu Thalib, wahai Abu Thalib, mau kamu meninggalkan agama Abu Abdul Muttalib ya, sampai kemudian di hembusan nafas terakhir dia Abu Thalib mengatakan ala millati Abdul Muttalib ya, tetap dia memegang agama nenek moyang. Itulah yang membuat Rasulullah SAW merasa sangat sedih saat itu. Tidak bisa buat banyak. Baik, ini syafaat Rasulullah SAW ya. Tadi yang ketiga. Kemudian itu ya Pak tadi. Jadi yang pertama ada syafaat yang nggak berguna sama sekali kalau memang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah syafaat yang diakui di antaranya adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita juga masih ada kabar baik nih Pak. Syafa'atul malaikati wal anbiya'i wal ulama'i wasyuhada. Kita bisa juga dibantu oleh syafaatnya para malaikat, syafaatnya para nabi, syafaatnya para ulama dan orang yang meninggal dalam keadaan syahid wasyuhada. Para malaikat juga ternyata bisa mensyafaati kita. Kalau para nabi tadi mungkin dalilnya masuk ke cerita yang panjang tadi. Kemudian di wafis sunnah, masuk kita ke sini. Wafis sunnah yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yashfa' yaumal qiyamati thalathah, ada 2 atau 3 orang atau 3 golongan yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-anbiya, para nabi. Tadi ada dalil panjang. Thumma al-ulama, adalah para ulama, para alim ulama. Thumma syuhada, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Al-anbiya kita lewati. Al-ulama, ya ini orang-orang soleh, orang-orang para ulama itu juga mereka bisa membantu kita pada hari kiamat. Makanya beberapa tahun yang lalu ada apa Pak, moto ya atau slogan bela apa itu Pak? Bela ulama. Bela ulama. Udah lama Pak, sudah lama. Bela ulama ya. Jadi memang kita butuh bela ulama itu karena nanti mereka lah yang membela kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis, yashfa'u syahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, fi 70 min ahli baitihi. Kita perang, mati syahid, bisa kemudian kita mensyafaati dan tanggung-tanggung 70 anggota keluarga kita. Kalau sekarang kita punya keluarga inti, misalkan ayah ibu, anak 2, 6. Masih ada 64 seat lagi Pak untuk bisa menolong keluarga kita yang lain. Tapi harus mati syahid Pak. Itu mati syahid. Mati syahid yang ini betul-betul Pak, betul-betul mati syahid, maaf bukan meledakkan diri kemudian bawa ke tempat kepada orang lain dan agama lain. Betul-betul itu kan yang betul-betul tidak ada ikhtilaf, betul-betul dia berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, betul-betul murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian yang bisa menyelamatkan ataupun bisa mensyafaati 70 dari anggota keluarganya. Satu kampung juga bisa diselamatkan oleh orang yang mati syahid. Luar biasa. Bahkan wasahha al-Quran, bahkan ini yang belum disebutkan, dan telah sahih riwayat bahwa al-Quran al-Karim yashfa' li ahlihi kadzalika. Jangan lupa juga, selain yang tadi disebutkan, ada para nabi, ada ulama, ada orang soleh, ada orang yang mati syahid, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quranul Karim yang kita baca setiap hari, yang ada di rumah-rumah kita juga bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi mereka yang menjadi pembaca atau suka membaca Al-Quran, min ahli, menjadi ahli Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Atau ada juga yang lain, as-siyam wal Quran, puasa Al-Quran, tilawah Quran, yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamati, nanti akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Jadi yang suka puasa sunnah, insyaallah akan dibela oleh puasanya. Yang tentunya puasa Ramadannya sempurna, insyaallah akan dibela oleh puasa Ramadannya. Sampai kemudian puasa pun bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ay rabb mana'tu ta'am wa syahawat bin nahar wa syafi'ni fihi. Ya Allah, dulu dia di dunia ya enggak makan, enggak mendekati istrinya gara-gara aku, kata puasa, fa syafi'ni fihi, maka kemudian izinkan aku memberikan syafaat pada si fulan ini ya Allah. Kemudian Al-Quran juga mengatakan demikian, mana'tuhun nauma bil laili, dulu di dunia malam-malam dia enggak tidur ya Allah karena membaca aku ya Allah Al-Quran, fa syafi'ni fihi qala fa yashfa'an. Maka puasa dan bacaan Al-Quran juga memberikan syafaat. Baik, tadi hadis tadi kemudian ada yang mengatakan bahwa redaksinya
bacaan Al-Quran kemudian mengatakan manahtuhun nauma bil-lail. Ya Allah, dia malam-malam tidurnya sedikit. Ya Allah, dia malam-malam tidurnya telat. Ya Allah, dia malam-malam ini maaf dikasih seperti hadisnya. Katakan seperti itu. Ya Allah, dia malam-malam bangunnya cepat. Hanya membacaku ya Allah. Berarti Bapak sekalian, waktu yang afdal membaca Al-Quran adalah malam. Jadi ketika kita bisa tidurnya sedikit ditunda setengah jam sebelum tidur. Nonton bola. Nonton bola apalagi sekarang Piala Dunia. Tantangannya berat. Sampai waktu bola. Oh iya. Atau ketika akan rehat-rehat. Itu lumayan 15 menit lah ya. Dapat 3 halaman. Jadi saya lanjut lagi ya. Yang penting adalah seperti itu bahasa Al-Quran ya. Ya Allah, dia tidurnya sedikit ya Allah. Dulu dia mengurangi tidurnya gara-gara ingin membacaku ya Allah. Fasyafi'ni fihi fayasyafa'an. Maka Al-Quran, maka puasa juga akan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Baik, Bapak sekalian, wa akhirul qaul, kita simpulkan sekarang bahwa muqayyadan bi thalathati quyud. Syafaat itu terikat oleh 3 ikatan. Fala tatimmu syafa'atu li'abdin min ibadillah ta'ala illa ba'da tawaffuriha lahu. Bahwa syafaat itu tidak bisa mendatangi kita kecuali kita terikat oleh 3 ikatan ini, atau kita menyempurnakan ketiga-tiganya. Pertama adalah alla yashfa'a ahadun illa ba'da idzni Rabbi tabaraka wa ta'ala. Yang pertama adalah Allah mengizinkan syafaat itu terjadi. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Maka siapalah yang bisa memberikan syafaat bagi orang lain illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama syafaat itu adalah pasti terjadi, iya, tetapi ingat bi'iznillah ta'ala. Rasul bisa memberi syafaat karena Allah izinkan. Orang-orang saleh bisa memberikan syafaat karena Allah izinkan. Orang yang meninggal syahid, Quran, puasa memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa bi'izni. Yang kedua, alla yashfa'a ahadun fi akhar illa idza kana Allah ta'ala qad radiya 'anil mashfu' fihi bi ridha'i qawlihi wa 'amalihi. Yang kedua juga bagi Bapak sekalian adalah syafaat ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan keridhaan Allah terhadap orang yang diberikan syafaat tersebut. Bagaimana itu? Bi ridha'i qawlihi wa 'amalihi, dengan keridhaan Allah terhadap perkataan kita, terhadap perbuatan kita. Jadi yang mendapatkan syafaat ini Bapak sekalian adalah, mohon maaf ya, bukan yang orang yang betul-betul jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia memang soleh, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mungkin ada kedua hal yang menyebabkan dia divonis neraka tadi, kemudian mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat juga tergantung dengan amalan kita. Bukan mentang-mentang kita dapat syafaat nih, tenang, bisa ngapa-ngapain. Mohon maaf, Allah bilang kitab itu mengatakan bahwa bil qidha'i qawli wa amali, Allah meridhai perbuatan kita, perkataan kita, baru juga kita bisa mendapatkan syafaat. Dan yang ketiga adalah alla yashfa'a ahadun fi man mata 'ala syirki wal kufri. Seorang syahid sekalipun tidak bisa memberikan syafaat orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Tadi orang syahid bisa menyelamatkan dapat 70 orang keluarganya. Tapi kalau ada salah satu orang musyrik, matinya masih bawa jimat-jimat misalkan,
Alhamdulillah. Atau masih bawa apa tuh Pak? Mohon maaf sekali lagi. Cincin yang ada. Itulah kan. Ya. Cincin ada jimatnya memang tidak bisa. Walaupun anaknya syahid, tetapi ada unsur-unsur kemusyrikan, ada unsur-unsur kekafiran, tidak bisa diselamatkan oleh anaknya, meskipun anaknya berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ada tiga Pak. Tiga syaratnya. Pertama adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah perbuatan kita juga baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah orang yang meninggal mati dalam keadaan musyrik tidak bisa diselamatkan walaupun dengan diberikan syafaat oleh orang yang mati dalam keadaan syahid yang luar biasa. Ini tiga hal penting. Dan wa man arada syafa'atan nabi, barang siapa yang mau syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini bagian akhir dikatakan bahwa ada beberapa syarat. Wa huwa yatalakhas fi thalathati umurin. Ya. Mendapatkan syafaat Nabi terakhir itu bisa didapatkan dengan menyempurnakan tiga hal. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala fil ibadah. Pertama adalah ibadah kita tidak ada celah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebuah hadis dikatakan, man as'alun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah. Ada seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang nanti pada hari kiamat berbahagia dengan syafaatmu ya Rasulullah?" Beliau mengatakan, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi." Ada orang mengatakan la ilaha illallah, kuat imannya, ikhlasnya luar biasa, tauhidnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Yang kedua adalah kathratus shalah, orang yang banyak salatnya. Ada seorang yang bertanya, annahu sa'ala ahadun ashabahu murafaqatahu fil jannah. Ada salah seorang sahabat yang bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin menemani engkau nanti di surga ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, sahabat tersebut, "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Baik, kalau begitu kata Rasulullah, tolong bantu aku ya, laksanakan sholat ataupun sujud sebanyak mungkin, nanti insyaallah engkau bisa menemaniku di surga. Dan yang ketiga adalah tentunya yang kalau kita pahami as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini juga disebutkan wa su'alul wasilah lahu. Kita memintakan Nabi itu wasilah. Idza sami'tumul muadzin, ketika kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka disambut perkataan muadzin dengan dengan perkataannya juga. Hayyalah apa? Syahadu la ilaha illallah, tabana syahadu la ilaha illallah, kecuali hayyalah shalah, hayyalah. Kemudian dia mengatakan fa innahu thumma sallu alayya, kemudian kalian bersalat kepada Rasulullah. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10, thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadihi wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala Allah liyal wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Kalau kita baca Allahumma ati Muhammadan wasilata wal fadilah, kita mintakan wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan halat lahu asy-syafa'ah, maka orang tersebut berhak atau halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Baik, jadi sekarang Allah muliakan. Jadi yang tadi yang terakhir kita sempurnakan dengan syarat mendapatkan syafaat Nabi, yaitu dengan ikhlas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita banyak salat, ya, kemudian banyakin juga sholawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa disampaikan untuk malam hari ini. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan manfaat insyaallah. Amin. Khusus saya beri
semuanya. Kita akhiri atas alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhir majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.